Solusi terbaik dari kasus Solusinya adalah donasi harus Agus bersama. dan Novi dari Karena pengacara Tony kembali RM. lagi, Agus ini adalah orang yang sedang kena musibah, matanya buta, cacat permanen, tidak bisa melihat, dan memang layak untuk dibantu. Jangan sampai kalau ini terus-menerus terjadi kisruh, jangan sampai Agus orang yang layak dibantu ini dengan masalah yang terus-menerus tidak selesai-selesai, Agus akan menjadi putus asa. Yang kedua, jangan sampai ya, Mbak Novi yang sudah berbuat baik membantu Agus tiba-tiba berhadapan dengan hukum. Kasihan orang yang sudah membantu, bekerja keras, berjuang untuk membantu Agus tiba-tiba berhadapan dengan hukum, dan yang melaporkan adalah orang yang dibantunya sendiri, yaitu saudara Agus. Jangan sampai terjadi. Meskipun sudah dilaporkan, gampang. Kalau memang sudah sepakat berdamai, laporan itu bisa dicabut. Kemudian yang ketiga, buat pihak-pihak lain, siapapun itu, jangan ngompor-ngompori, jangan terus memanas-manasi, jangan terus memprovokasi. Giring sarankan mereka untuk berdamai. Karena tadi ada orang yang harus dibantu agar terus semangat hidupnya. Ada orang yang telah berbuat baik, jangan sampai berhadapan dengan hukum, agar Mbak Novi terus berbuat baik membantu sesama sesuai dengan keahliannya. Dan ada masyarakat yang lebih mengharapkan ketenangan. Sanksi sosial terhadap Agus semakin buruk. Harusnya dia bisa introspeksi, kenapa masyarakat sekarang berbalik arah, yang tadinya simpati sekarang memaki. Harusnya dia menyadari posisi dia sebagai apa, posisi yayasan sebagai apa. Dia adalah orang yang butuh bantuan, yayasan adalah orang yang membantu dia agar bisa mendapatkan bantuan. Apakah pantas ya? Ini saya kaji dulu dari permasalahan etika, moral, dan sosial. Apakah pantas orang yang tadinya minta bantuan dengan kalimat tadi yang saya ulangi, mohon bantuan Novi, katanya Agus sedih banget, itu kan ada sudah beredar kemana-mana tuh. Nah sekarang orang ini dilaporkan ke polisi. Nah apakah Agus tahu akibat kalau seandainya laporan polisi ini kan bisa mengakibatkan orang masuk penjara. Nah orang yang masuk penjara ini kalau seandainya masuk penjara orang yang pernah membantu dia, ini saya dari etika dulu ya, saya nilai dulu. Tapi secara hukum menurut saya ya, laporan terhadap Novi ya, sebagai pengurus yayasan, menurut saya baik pencemaran nama baik maupun pengancaman atau pidana lain, menurut saya tidak ada unsur tindak pidananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik saja ya. Jadi tim pengacara Vina pecah di kasus Agus begitu kan. Ini menarik untuk disaksikan semeton ya. Jadi gimana videonya semeton? Tapi ingatkan jangan lupa juga di subscribe ya, di like dan di komen. Ini dia videonya. Dia melaporkan Novi sebagai seorang YouTuber kalau nggak salah ya. Secara hukum gimana? Kalau saya melihat secara hukum ya, ini saya melihat secara normatif. Saya tidak mau memihak ke Novi, juga tidak mau memihak ke Agus. Tetapi secara hukum, uang yang sudah diberikan kepada Agus itu tidak bisa ditarik kembali. Apalagi dia transfer, melalui transfer sudah masuk ke rekening dia, sudah diberikan, mau ditarik lagi nggak bisa. Kenapa? Karena itu sudah menjadi haknya si Agus. Kecuali ada satu perjanjian ketika Novi mau mentransfer uang atau memberikan donasi itu, ada satu perjanjian yang dibuat. Gus, saya kasih uang ini untuk berobat mata kamu ya. Kalau seandainya kamu pergunakan ini bukan untuk berobat mata kamu dan kamu salah menggunakan uang ini, kamu malah pakai beli emas, beli tanah, beli rumah, bagi-bagi uang ini ke orang lain,
maka saya minta maaf, uang ini Ya. saya harus tarik kembali. Nah, karena mungkin Novi kan dia menjaga juga nama baik dia ya, karena dia yang meminta uang ini, makanya dia ingin supaya jangan sampai nama yayasan dia jelek, kan seperti itu. Tetapi kalau bicara soal undang-undang, uang yang sudah dikasih ke Agus itu nggak bisa ditarik lagi karena nggak ada perjanjian yang barusan saya ngomong. Harusnya ada pembicaraan di depan, dan hukum itu Ya. harus jelas. Hukum positif itu tidak mengenal asumsi, jadi harus ada hitam di atas putihnya, harus ada perjanjiannya, sehingga ketika misalnya sudah ada perjanjian terus Agus melanggar perjanjian itu, Novi berhak untuk tarik kembali uang itu. Nah, ini ada dua sisi. Nah, makanya dia lapor tentang pencemaran, kan gitu. Di sisi lain, Novi juga menjaga image-nya dia sebagai seorang YouTuber yang sudah punya nama. Kemudian dia melihat bahwa kok seakan-akan gue ini dikerjain nih. Gue udah minta bantuan ke donasi-donasi untuk membantu si Agus, malah si Agus menyalahgunakan uang ini. Tapi kalau dari sisi undang-undangnya, uang ini mau dikembalikan itu udah nggak bisa, karena sudah jadi haknya si Agus. Kalau menurut saya, Agus nggak kasih pun nggak apa-apa, nggak pidana untuk Agus, karena nggak ada perjanjian. Bro, kasih, udah, namanya orang udah dikasih, udah disumbangkan, ya dipergunakan. Mungkin ya, menurut saya, pandangannya Agus merasa begini loh, uang ini udah dikasih ke saya mau apain uang ini juga itu udah hak saya. Benar. Gitu. Jadi dia merasa bahwa, oh, kamu sudah sumbangkan uang ini, masa kamu mau tarik lagi? Kan sudah menjadi hak saya. Itu betul. Tetapi di sisi lain juga kita harus menghargai pemberian orang lain. Jerih lelah orang lain, upaya orang lain yang bersimpati dengan kita, berempati dengan kita untuk membantu kesehatan kita gitu. Entah itu apalah, mulai mata mau tubuh, mau intinya gitu, bahwa seseorang yang sudah membantu kita harus kita hormati juga, begitu. Nah, sisi lain, menurut saya ini miskomunikasi. Agus nggak salah, Novi juga nggak salah. Novi menjaga nama Novi sendiri, maksudnya benar tadi yang ngajak nama yayasan segala macam. Tapi menurut abang perlu nggak sih sampai ditarik lagi uangnya gitu ke yayasan? Terus pada akhirnya yang membuat pihak Agus itu mau ngecek audit keuangan yayasan itu sendiri, karena akhirnya jadi muncul ya kecurigaan atau pikiran-pikiran lain. Menurut abang gimana bang, dari secara hukum? Kalau menurut saya nggak perlu lagi dikembalikan uang itu. Kenapa? Kita melihat dari sisi kemanusiaan. Orang ini sudah cacat seumur hidup, udah nggak melihat seumur hidup. Dari sisi kemanusiaan ya, kita bicara kemanusiaan. Walaupun uang itu mungkin disalahgunakan, saya pikir kalau Agus gunakan ini untuk usaha dia, untuk masa depannya dia, karena dia ini kan cacat seumur hidup. Untuk bekerja itu sudah susah, karena udah masuk menyangkut mata, ini kan sensitif sekali ya. Jadi cacat namanya buta permanen, udah nggak bisa lihat lagi sama sekali. Ya udahlah, kalau sudah disumbangkan sudahlah. Di sisi lain nggak penting lah harus sampai ke audit segala macam. Ya uang ini kan sudah jelas, apanya mau diaudit? Novi punya bukti transfer ke Agus, uang itu sudah ditransfer. Yang mau diaudit siapa? Justru malah sebaliknya, kalau mau audit itu sebenarnya Agus yang harus diaudit. Kegunaan uang ini kemana aja? Kan kalau mau gitu ya, kalau mau bicara hukumnya, bukan Novi yang mau diaudit. Uangnya udah jelas, yang donasi semuanya tahu, 500 juta misalnya. 500 juta semuanya udah ditransfer sekarang, bukti transfer ada semua. Nah, yang harus
terbalik, bukan Novinya yang harus diaudit. Agusnya. Ya, Agusnya betul. yang harus diaudit. Uangnya nih kemana aja nih? Ya, kalau mau seperti itu, tapi saya pikir untuk ya udah Agus juga harus tahu berterima kasih kepada orang yang sudah mau membantu dia, kan begitu. Oke. Bang, ini apa namanya, ada yang menanggapi juga gitu ya. John LBF katanya minta Agus Salim segera cabut laporan polisi kepada Novi. Jadi kayak ya udahlah cabut aja, ngapain sih kalau udah dibiayain dan sebagainya. Menurut Abang gimana, Bang? Aduh, John LBF lagi. Saya no comment lah kalau udah ngomong John LBF itu. No comment sama dia. Kalau untuk yang ini John LBF sampai akan memberikan 240 juta kepada Agus asal Agus mau cabut laporan gitu. Menurut Abang, Bang? Aku nggak komen lah soal itulah. Biar John LBF dengan Tuhan aja yang tahu. Mudah-mudahan itu benar. Oke. Nah, Bang, ini kan Bang Farhad banyak disebut pengacara pansos ya sama netizen, sama John LBF juga. Menurut Abang gimana? Maksudnya Bang Farhad ini apakah benarkah tindakannya untuk membela Agus? Di sisi lain netizen juga pada menghujat Agus karena yang tidak tahu berterima kasih, dianggapnya begitu. Karena secara hukum, tapi gimana, Bang? Farhad Abbas itu dia seorang advokat. Jadi seorang advokat dia kerja profesional. Siapapun yang minta bantu dia pasti wajib hukumnya untuk dia membela dengan tidak memilih-milih. Klien itu dia kaya maupun miskin, klien itu. Jadi kalau bilang pansus saya kira kurang tepat. Bahasa itu dilontarkan kepada Farhad Abbas. Jadi kalau gitu apa fungsi advokat? Dia bisa melanggar sumpahnya dia. Kan siapapun yang minta bantuan dia kan dia wajib membela. Jadi nggak benar juga kalau bilang pengacara pansus. Berarti kalau kita semua lawyer yang bela-bela orang nanti Semakin menarik kasus Agus Sultan ya. Ini semua pengacara turun memberikan pendapat masing-masing ya tentang baik buruknya yang dilakukan sama Agus begitu. Tapi yang menarik semeton ya bahwa ada statement yang mengatakan bahwa tadi sama Abang Kiri-Kiri ya. Di situ memang ada mungkin ajas kemanusiaan untuk Agus juga gitu ya. Walaupun memang apapun yang terjadi di sisi Nopi begitu ya. Tapi Nopi sudah membantu kita begitu. Dan uang itu sudah ditransfer ke kita. Jadi tidak masalah sebenarnya. Tinggal cabut berkas saja. Nanti sih kalau uangnya mau diapa-apain ya terserah si Agus begitu kan. Tapi etikat baiklah yang dilakukan oleh Agus sekarang ke orang yang sudah menolong begitu. Jangan kemarin nangis-nangis minta bantuan ya sekarang sudah dapat uangnya malah orang dilaporin. Tidak ada rasa empati. Jadi masyarakat netizen wajar mengatakan bahwa wajar Anda disirap gitu ya. Kemudian kita akan mendengarkan pendapat dari Bapak Kamarudin Sematon ya tentang kasus menanggapi John LBF ya di kasus Agus ini. Jadi ini videonya sebentar. LBF itu permintaan itu tuh menurut Bapak gimana? Jadi menurut saya kurang tepat. Kalau masyarakat mau nyumbang, sumbang aja. Tetapi Saudari Novi juga meminta uang 1,3 miliar yang tidak ada hubungannya dengan dia, diminta dari Agus, itu juga keliru. Maka saya sependapat dengan rekan-rekan pengacaranya Agus yang meminta supaya perjalanan keuangan daripada Novi itu diaudit. Jadi kenapa itu sangat perlu diaudit? Karena jangan sampai uang yang bukan haknya pun dimakan gitu loh. Seperti ini kan hak saudara Agus 1,3 miliar tapi dimintai. Ini kan tidak berdasar. Kemudian dia meminta uang juga dia atas nama Agus. Itu juga tidak berdasar gitu loh. Jadi oleh karena itu demi transparansi agar uangnya disita oleh kepolisian nanti dilimpah ke pengadilan. Jadi menurut saya yang lebih tepat adalah supaya Agusnya juga enak berobat. Apakah dia BPJS, apakah membeli donor mata supaya enak ke depannya. Jadi sebaiknya Saudari Novi juga diperiksa keuangannya
dan diaudit oleh akuntan publik gitu loh. Akuntan publik lah yang mengaudit dia apakah benar apa tidak perjalanan keuangannya. Berarti kalau dari Bapak sendiri setuju ya terkait pengacara dari Agus yaitu Bang Farhat itu mengaudit Akan melaksanakan tugas dengan benar. Apalagi saudara Novi ini kan meminta uang daripada Agus sementara dia tidak ada hubungannya dengan uang itu. Itu kan uang donasi 1,5 miliar yang sudah habis 200 juta. Itu kan dicari buat Agus yang mencari juga temannya dia. Apa hubungannya dengan Novi itu? Jadi saudara Novi harus diperiksa dia dan dikenakan dengan Undang-Undang ITE pasal 27 junto pasal 45 dan kepada yang menyiram matanya Agus itu sehingga menjadi cacat harus diminta pertanggungjawaban 351 352 junto keterangan daripada tersangka atau terdakwa itu. Oke, Pak. Tapi Agus juga menyayangkan nih Pak sikapnya itu melaporkan Novi atas masukan pengacara yang pengacaranya diduga itu pansos gitu karena melaporkan Novi gitu Pak. Tapi kalau menurut Bapak sendiri apakah langkah dari? Kalau menurut saya nggak tepat itu. Biar bagaimana juga kan Agus ini kan harus sembuh. Bagaimana dia menggunakan uang itu kalau sudah dipegang oleh saudara Novi? Tentu kan dia setiap menggunakan uang itu kan harus minta dulu. Nah kalau misalnya dia mau pesan mata, harusnya sudah ada orang menyumbang matanya, menjadi terhalang kan begitu. Jadi oleh karena itu supaya demi kepentingan publik juga, demi transparansi, supaya keuangan daripada Novi diperiksa, demikian juga saudara Agus juga terjamin keselamatan. Memintai uang daripada saudara Agus 1,3 miliar. Dia tidak berdasar, oleh karena itu saudara Agus melaporkan Novi itu sangat tepat. Pak, tapi kan sebenarnya saudara Novi ini karena tidak adanya transparansi gitu Pak dari saudara. Tidak ada urusan transparansi dengan dia itu karena uang itu bukan uangnya Novi. Uang itu adalah uang sumbangan masyarakat. Jadi kalau dia menyatakan harus transparan apa? Gitu Pak. Tapi dengan dugaan pencemaran nama baik nggak apa-apa Pak itu ya dasarnya. Ya, itu harus di audit itu harus dikenakan pasal 27 junto pasal 45. Pak, tapi kan ada juga nih muncul petisi kembalikan donasi Agus kepada donatur nih, banyak sekali orang-orang yang membuat petisi itu tuh Pak, gimana Pak mungkin? Ya, petisi itu sepanjang bisa dibuktikan sumbangannya bisa dipertanggungjawabkan, ya silakan. Atas dasar apa? Apakah sumbangannya itu untuk Agus atau untuk Novi? Kalau untuk Novi ya itu benar, tapi kalau untuk Agus atas dasar apa dia minta? Tapi saudara Novi sendiri kan ini dia itu sudah merespon nih Pak bahwasanya kalau mau audit aja gitu Pak, gimana Pak? Iya karena dia meminta uangnya 1,3 miliar tidak berdasar. Jadi kalau mau diaudit dia harus mau. Berarti langkahnya juga tepat ya Pak ya dari? Iya tepat. Pak, ini banyak juga orang yang menghujat Agus nih Pak terkait uang donasi sudah tidak sama Agus lagi gitu. Banyak masyarakat yang menghujat dia gitu habis-habisan gitu. Mungkin dari Bapak gimana Pak? Ya menurut saya keliru apabila masyarakat menyumbang suara Agus tapi kemudian menghujat itu. Apa dihujat dia? Nah, apakah memesan mata itu seperti memesan jeruk di toko? Ya. Atau seperti pesan buah apel? Kan harus dilihat dulu, diteliti dulu. Kalau matanya tidak bisa dikembalikan lagi normal, ya dia harus pesan. Nah, kalau memesan uangnya udah diambil gimana? Apakah sulit apa mudah? Pak, mungkin terakhir nih Pak, kalau dari Bapak pesannya untuk masyarakat atau untuk Agus atau Novi dan juga pengacaranya mungkin dalam kasus ini. Gitu sebetulnya. Yang menarik juga sebetulnya dalam kasus ini kan Agus ini ditangani oleh lawyer yang luar biasa begitu kan, itu Bang Farhat yang kita tahu juga kemarin di kasus Vina ini membela Sekatal ini luar biasa begitu sehingga Sekatal dibebaskan begitu. Tapi beliau ini juga menyentil tuh yang kemarin pengacara yang di kasus Vina yang nyenggol di kasus Agus ini sekarang ya. Menarik sebetulnya. Ini ada videonya. Buat Bang Kamarudin Semenjuntak, kemudian Bang Niko Kili-Kili, kemudian ada beberapa lawyer yang saya nggak sebutkan namanya. Terima kasih luar biasa sekali ya, karena menurut saya itu mengatakan bahwa sebenarnya
orang sepemikiran dan sejalan dengan saya itu adalah orang baik gitu. Karena saya juga ingin berbuat baik dan saya tidak ada aneh-aneh, nggak ada yang macam-macam di sini. Semua logika analogi hukum yang kita narasikan di sini semua berdasar dan sesuai fakta. Kalau bicara tentang fakta, memang orang buta. Kemudian bicara donasi, memang yang di donasi ini langsung, bukan donasi dari yayasan. Tidak ada yang menyatakan yang mengumpulkan dana itu adalah yayasannya Novi. Tidak ada, ya, karena nggak ada kontak, nggak ada perjanjian antara Novi dan yayasan. Ya kita hanya anggap orang baik yang datang menyarankan, ayo, dan tidak ada bilang nanti kalau ada bagi hasil dibagi, nggak ada apa-apa. Dan dia mengatakan nggak ada perjanjian aja, dan karena tidak ada perjanjian, otomatis tujuan itu semata-mata bukan hanya untuk membuat mata yang buta menjadi terang, tidak melihat kembali, karena itu tidak mungkin terjadi. Nah, kalaupun dibenarkan apabila Agus menggunakan untuk kepentingan Agus dan keluarga, karena itu adalah sumbangan. Bukan sumbangan ini buat mata Agus sampai nyala, kemudian nggak boleh dipakai, dikasih ke ibunya untuk makan, untuk tidak boleh sewa rumah atau tidak boleh rumah, nggak ada larangan seperti itu. Dan perlu diketahui bahwa itu uang belum digunakan untuk apa-apa. Itu uang 1,3 miliar sudah di Novi dan yayasannya. Jadi saya nggak bisa berdebat lagi. Kecuali uang masih di kita, bolehlah kalian negatif sama kita. Nah, harusnya kan negatifnya sama yang punya, yang menguasai barang gitu. Kenapa diambil? Padahal kalian tidak punya legal standing maupun kapasitas untuk menguasai uang itu. Kemudian sudah tahu diri lah, udah ribut, sudah saling dilaporkan, yang nggak akan ada layak lagi untuk menjadi ibu angkat. Dan tidak usah lagi pura-pura baik-baik, kami akan memperhatikan, kami baik sama Agus nanti begini. Itu menurut saya itu hanya kamuflase aja dan merupakan produk pencitraan, mau terkesan baik seolah kita yang jahat, mereka yang tidak baik. Padahal sebenarnya dampak daripada semua ini adalah Agus yang tidak hanya buta mata, tapi sakit batinnya, sakit rohaninya, sakit psikis, yang mana makin dihajar. Harusnya datangi Agus, lindungi dia, tutupin aibnya. Karena biar bagaimanapun awal proses ini adalah bukan saling membuka aib, tapi adalah untuk menutupi kekurangan ketidakmampuan Agus dalam finansial. Kalau saya bilang Agus yang minta donasi, ya nggak ada masalah. Namanya juga manusia ini juga makhluk peminta-minta kepada Tuhan. Anggap aja juga dia minta kepada Tuhan melalui rezeki rahmat Tuhan bagi orang-orang yang memiliki jiwa kasih, jiwa pengasih, dan datanglah ke Agus yang selalu mengucapkan terima kasih kepada siapa saja yang menyumbang, dan tidak putus-putusnya doa dan syukur kita panjatkan memberi fasilitas BPJS. Dan apabila memang tidak masih bisa digunakan anggaran, akan digunakan. Inilah tahap yang kita lakukan dengan melakukan suatu laporan. Kita anggap itu dikuasai tanpa ada legal kapasitas daripada yayasan untuk menguasai, dan itu hanya memperburuk keadaan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Bang, artinya ini untuk mempertegas saja ya, gak ada gitu ya Bang, perjanjian tertulis lah, kesepakatan tertulis antara Agus dengan Teknovi gitu Bang. Gak ada bilang ayo bantu Agus, gak ada. Ini murni dikasih nomor rekening silahkan. Jangan lagi bilang ini diburu-buru menyumbang untuk pengobatan, nggak mungkin. Tahapan operasi itu ada tahapnya, ada aturannya. Tidak langsung pindah masuk rumah sakit langsung operasi besok, butuh waktu. Uang itu masih ada 1,3 miliar di Agus, masih ada sebagian belum yang masuk lagi. Dan belum digunakan, belum dibagi-bagi warisan. Jangan dinarasikan seperti harta warisan jelek seperti itu. Tolonglah, itu sangat merusak. Saya terganggu gitu. Akhirnya orang yang berantem menghujat kami itu, yang tidak tahu apa-apa, ya, termasuk ada satu kakek-kakek yang jadi calon bupati di Kolaka itu, dia malah mengejek-ngejek gitu, ya, mengejek-ngejek, seolah-olah harusnya terpengaruh gitu. Padahal ini nggak ada masalah. Kita hanya membela orang buta yang jangan dihina, adalah korban daripada kriminal yang dianiaya sehingga tidak bisa melihat lagi. Coba bayangkan kalian menjadi buta. Dan kepada siapa lagi tuh, ada John ya, John and John. Iya, gimana Bang menurut ya, Abang? Lu dari awal mau masuk berita ini jangan nyenggol-nyenggol gue, tapi gue lihat dia udah sadar. Terima kasih John. Ya lu seperti itu gue hormat. Dan lu sayang dan lu mencegah orang menghujat Agus. Ya udah, begitu dong. Jangan lu sindir-sindir gue. Pengacara pembela kaum lemah, ya memang pembela kaum lemah. Lu aja kalau lemah juga gue bela kok. Apalagi lu adalah aktivis pembela juga kaum yang lemah. Jadi jangan saling melemahkan. Sekarang saya rasa dia belum mengetahui. Sorry juga kalau gue emosi kemarin, tapi yang jelas
Gue perlu butuhan orang-orang yang punya hati lembut, yang punya hati pengasih, hati yang betul. Dermawan, yang bisa orang. Dan saya ingatkan lagi sama pengacara-pengacara yang mungkin dulu di tim apa namanya Vina, baik yang peradilan maupun yang Sakatata maupun yang lain, kalian ya sudah jadi pengacara-pengacara hebat. Jangan lagi kalian ribut atau ngelawan nyindir-nyindir. Kalian pingin masuk TV. Kalau kalian mau masuk TV, sini gabung. Kita bela orang buta beneran sekalian. Gitu. Jangan lagi membela atau menghujat orang buta. Ya, kasihan nanti kalian. Begitu kalian kalah, nanti kalian jadi pengacara yang merayap lagi, jadi malu gitu. Jadi tidak punya arah, tidak punya integritas dan kredibilitas dilakukan. Ya, jangan berpikir nyenggol Farhad masuk TV, tapi nyenggol orang buta masuk neraka. Bang, kabarnya Senin nanti Teh Novi mau preskon nih Bang. Mau menurut dia Abang preskon, tanggapannya? mau di dunia, di surga, di mana aja kita nggak peduli. Yang penting kita sudah laporkan, silakan berproses hukum. Aku nggak ada hubungan dengan Novi ataupun dengan Yayasan Novi. Urusan mereka adalah dengan hukum. Agus yang membuat laporan, Agus yang menguasakan ke kita, Agus yang membuat Diampor sendiri laporannya, dan Agus yang merasa kerugian dari dampak bully dan dampak opini yang dibentuk yang kita anggap sengaja merusak dan menghancurkan nama baik kehormatan daripada Agus dan keluarga. Bang, lagi rame nih netizen memperhatikan HP milik istri dari Pak Agus yang HP-nya tuh kabarnya Samsung S23. Ya, menurut Abang gimana kabarnya? Kan itu HP-nya mahal. Mungkin tanggapan aja. Susah. Saya rasa kalau ada yang ngasih Agus mata normal kembar itu paling mahal gitu. Kalau Agus itu harus dikasih HP Samsung yang paling mahal, paling canggih. Yang kayak Putri punya Samsung yang bisa nanti dia belajar untuk melihat melalui penggunaan handphone. Bahkan bisa menulis melalui dengan infra sinar atau apa itu, saya nggak ngerti. Yang jelas nggak usah dipersoalkan. Kalau perlu beli HP yang paling mahal yang bisa mewakili mata untuk melihat, bisa menghibur Agus hari-hari ya. Jadi jangan khawatir, jangan dikepo-kepoin. Kalau perlu ada HP yang 1 miliar, beli aja yang 1 miliar selama bisa membantu. Oke. Abang, kalau nggak salah kemarin. Jadi segitu Bro Smeton ya, semakin menarik ya, semakin menarik ya. Jadi kita tunggu saja akhir dari cerita ini. Sambilan kita tunggu hasil persidangan, hasil di MA ya di kasus Vina Cirebon ya. Mudah-mudahan sih 78 orang ini dibebaskan. Nanti kita tunggu kalau hasil di MA sudah keluar, kita akan bahas lagi ya. Jadi segitu Smeton ya. Di akhir video selalu jangan coba termakan waktu, selalu juga persatuan serta persaudaraan kita, dan jangan nakal tuh ya, karena sedikit nakalan bisa berakibat fatal. Jadi segitu Smeton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.